Belum lama ini, peramal kondang Denny Darko mengungkap ramalannya tentang kondisi politik di Indonesia pada 2021. Bahkan yang membuat terkejut ialah, Denny Darko menyinggung soal sosok Satria Piningit. Dikutip dari Warta Kota Live, Denny Darko menyebut bahwa sosok yang mirip tokoh Satria Piningit, yang dijanjikan dalam ramalan Jayabaya akan muncul pada tahun 2021 ini. Denny Darko menegaskan, pada 2021 akan ada kejutan dalam bidang perpolitikan Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, Satria Piningit atau Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat, ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja tersebut disebut juga dengan nama Eru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya, Raja Kediri tahun 1135 sampai tahun 1157, yang kemudian diteruskan oleh Pujangga Kraton Surakarta, Raden Ngabehi Ronggowarsito, tahun 1802 sampai tahun 1973. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidak berlangsung lama. Ratu Adil bersenjata Trisula Weda, sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya. Senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata tiga dan Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena Satrio yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal dan iman, bumi, langit dan isinya, kiri, kanan, tengah, benar, jejak dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini, sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia. Ratu Adil atau Satria Piningit, bukan Imam Mahdi dan bukan merupakan sosok yang sama, ini sangat berbeda. Jawa kuno Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu, dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Dalam Ugo Wangsit Sliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Budak Angon, kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Ugo Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Budak Angon ditemani oleh pemuda berjanggut, orang yang dekat sebagai penasehat. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan, bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok satria pilihan yang akan muncul, bersamaan puncak terjadinya goro-goro dan gonjang-ganjing di negeri ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ramalan Denny Darko. Denny Darko mengawali terawangannya dengan menyebut pada 2024 akan banyak tokoh yang berebut menduduki kursi kepresidenan, lantaran masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan habis pada tahun itu. Denny melihat, pada 2021 ini para tokoh yang berpotensi maju mencalonkan diri menjadi calon presiden akan datang ke Jakarta. Di 2021 ini, sepertinya semua calon yang ada di daerah mulai ditarik ke Jakarta, bahkan tidak lama lagi Satria Piningit akan juga kembali ke Jakarta, ujar Denny dikutip Warta Kota dari video YouTube Denny Darko, Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021. Sosok yang ia sebut sebagai Satrio Piningit tersebut, kata Denny Darko, memang akan dipersiapkan untuk menjadi calon presiden RI. Ini adalah sosok orang yang memang akan ditarik dan dia akan di-grooming untuk menjadi the next presiden pada tahun 2024 nanti, terangnya. Lalu bagaimana ciri-ciri Satrio Piningit yang dimaksud? Denny Darko memberikan bocoran bahwa sosok tersebut bukanlah berasal dari kalangan militer. Pria itu, imbuh Denny berasal dari suku Jawa. Tak hanya itu, bahkan Denny Darko mengatakan bahwa sosok yang ia maksud, memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Presiden Jokowi, yaitu bertubuh kurus, bersahaja dan merakyat. Beliau ini memiliki profil yang hampir serupa dengan Pak Jokowi, dia sama-sama sosok kurus, bersahaja, humble dan merakyat, ungkapnya. Denny sudah menduga bahwa akan banyak orang yang ragu terhadap ramalannya yang menyebut pria itu adalah Satrio Piningit.
Meski demikian, ia mempersilakan masyarakat untuk sama-sama membuktikannya. Memang ada beberapa orang yang akan menyaksikan, tetapi saya kira dia adalah gambaran terdekat dari Satrio Piningit atau orang yang dinanti-nanti, digadang-gadang, jelas Denny. Ramalan ini tidak ada endorse politik, dan saya tidak dibayar siapapun. Pada 2021 ini beliau akan mulai dipromosikan. Jika ternyata masih soft selling, ini akan mulai hard sell, dan kita akan lihat bagaimana kepiawaiannya untuk menggalang dukungan, atau yang disasar ini adalah pemilih awal, orang-orang yang di bawah 20 tahun. Terkait sosok Satria Piningit, Denny Darko juga membahas kehadiran seorang perempuan ke Jakarta. Sepertinya nanti akan ada seseorang yang akan diposisikan untuk membackup dia, seseorang yang akan ditarik dari daerah, seorang wanita, satu orang yang memiliki kemampuan untuk merawat dan punya ketegasan, jelasnya. Selain tegas, perempuan yang akan ditarik ke Jakarta pada 2021 tersebut juga memiliki sifat keibuan dan mengayomi. Ini adalah seorang ibu yang menganggap warga adalah anaknya, menganggap orang-orang di bawahnya adalah keluarganya, dia benar-benar tidak hitung-hitungan untuk turun tangan, dan orang ini sepertinya jika saat ini ditarik di posisi tersebut, itu hanya sebuah kebijakan untuk posisi yang lebih tinggi. Saya yakin, ini adalah sebuah rencana, dan rencana itu dimulai di tahun 2021 ini dan akan menuai hasilnya di 2024. Siapakah dia? Saya kira saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kondisi politik. Kemudian, Denny juga meramal bagaimana situasi politik di tahun 2021. Ia menyebut, beberapa orang yang sebelumnya berpandangan politik berbeda, di tahun 2021, mereka akan merapat kepada pemerintahan Jokowi, mengikuti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 2021 perpolitikan di Indonesia tidak sepanas 2020, semuanya akan berada di naungan pemerintah. Ini adalah sebuah sinyal positif, karena akan ada gangguan dari luar, kita sebagai bangsa tidak boleh eker-ekeran sendiri. Termasuk sosok gubernur suatu daerah yang sebelumnya diposisikan melawan, sepertinya akan merapat juga, dan kita akan melihat sepak terjangnya, tunggu saja tanggal mainnya, ujarnya.